wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini internet enggak terkonek? Ini full sinyal cuma enggak terkonek. Kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Ini pembahasan kita masih dalam hadis yang ke-53 insyaallah. Hadis yang ke-53. Di pertemuan sebelumnya untuk isi hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat Umar bin Khattab, beliau terlewat melaksanakan sholat asar. Ingat-ingat belum sholat asar adalah di saat sudah dekat-dekat dengan sholat maghrib. Di sebagian di antara riwayat memang telah lewat waktu pelaksanaan sholat asar. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat itu beliau langsung dan juga para sahabat yang lainnya menuju Bathan ataupun Buthan. Kemudian beliau berwudu untuk sholat. Habis itu kemudian beliau melaksanakan sholat asar setelah matahari terbenam ini. Setelah matahari terbenam berarti waktu sholat asar telah habis. Tsumma shalla ba'dal maghrib. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Itu isi hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini kenapa? Ini sinyalnya. Ini belum, sebentar. Apakah tak cobain hotspot dulu barangkali bisa nih. Sambil anak klik sambil kita bahas insyaallah. Bismillah. Ini sampai pembahasan annahu la yahillu ta'khiru salati an waqtiha. Bahwa tidak dihalalkan mengakhirkan suatu solat diakhirkan sampai di luar waktunya. Ini tidak diperbolehkan mengakhirkan pelaksanaan suatu solat, misalnya solat maghrib, tanpa ada suatu uzur, tahu-tahu kemudian dia melaksanakannya di saat solat isya, tidak diperbolehkan. Ini linknya masih link yang sama? Yang tadi share oleh Fajar? Bismillah. Alhamdulillah masuk. Nah. Kan mau pakai yang ini passwordnya ada. Atau mungkin nanti udah pakai yang ini, yang ini. Oh iya, Ya, nanti insyaallah. Iya. Ini pakai apa? Wifi handphone atau? Iya. Ini pakai aja dulu. Oh iya. Insyaallah. Prioritas ini siapa itu? Allah ibarik. Jazakumullah khair. Allah ibarik. Bismillah. Bahwa tidak dihalalkan mengakhirkan pelaksanaan suatu solat sampai di luar waktunya.
Karena kata Allah SWT, inna salatal mu'minina kitaban mauqutah. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Berarti untuk slot-slot waktu ataupun pemetakan waktunya itu sudah di default, sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh untuk dilaksanakan di luar waktu-waktunya. Itu kemarin sepertinya poin ini sudah kita bahas. Sepertinya ini. Kemudian langsung kita bahas di situ itu adalah wal waktu muqaddamun. Sebentar. Mana tadi? Wal waktu muqaddamun ala sairi syurut. Waktu itu didahulukan atas syarat-syarat solat yang lain. Kan begini ya ikhwah. Di antara syarat solat itu adalah dukhul waktu. Adalah setelah masuk waktu baru kemudian boleh melaksanakan solat. Misalnya jam 12 siang nih. Jam 12 siang. Ada orang dia solat 2 rakaat. Saat ditanya antum kok sholat 2 rakaat, sholat apa? Dibilang ini ana adalah sholat subuh. Loh, kok sholat subuh jam 12 siang? Iya, karena maksud ana adalah nyicil untuk besok hari. Karena besok ana lagi sibuk, lagi safar. Sehingga ana melaksanakan di saat-saat ini. Kalau misalnya pelaksanaan sholat subuh di tanggal 13, sedangkan dia melaksanakan tanggal 12 di saat waktu sholat zuhur, kira-kira waktu sholatnya sudah masuk atau belum? Belum masuk. Karena kita masih berada di tanggal 12, sedangkan kita mau melaksanakan sholat subuh di tanggal 13. Jangankan tanggal 12, lawang tanggal jam 3 pagi. Jam 3 pagi untuk tanggal 13 belum juga masuk waktu sholat subuh. Berarti sistem mencicil, mengangsur, mendahulukan ataupun istilahnya bayar duluan itu nggak ada. Bayar duluan nggak ada. Karena kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Karena suatu sholat itu bisa dilaksanakan di saat sudah masuk waktunya. Inilah yang dimaksud dengan masalah al-waktu ini. Dan juga ada syarat yang lainnya yang berupa apa? Harus berwudu. Kenapa harus berwudu? Harus ada toharo. Baik terbebas dari hadis kecil yang nanti bisa dihilangkan dengan cara berwudu, ataupun terbebas dari hadis besar yang bisa dihilangkan dengan cara mandi jinabat. Kalau orang sholat tetapi dia nggak berwudu terlebih dahulu, dia nggak punya toharo dan tidak berwudu terlebih dahulu, maka bagaimana hukum sholatnya? Semua ulama sepakat hukum sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Karena syarat yang berupa toharoh tidak terpenuhi. Ini sekedar contoh. Tadi itu kita bahas 2 syarat. Yang pertama adalah waktu, masuk waktunya. Yang kedua adalah apa tadi ini? Toharoh. Kalau misalnya kita mau sholat zuhur jam 12:30 siang. Hari ini azan sholat zuhur sekitar jam 12 lebih 8 menit ataupun lebih 7 menit. Berarti di saat kita misalnya mau sholat 12:30 siang, itu sudah masuk waktunya atau belum? Sudah masuk waktunya. Berarti syarat pertama telah terpenuhi. Kemudian untuk toharo bagaimana? Ternyata toharo juga terpenuhi, nggak ada masalah di sini. Ana sholat tepat pada waktunya. Kemudian toharo juga bisa melaksanakan secara sempurna dan menggunakan air. Cuman kadang-kadang mungkin suatu saat dihadapkan pada suatu permasalahan yang mana kita ini tidak bisa melaksanakan dua-duanya. Mau melaksanakan dua-duanya nggak memungkinkan. Tidak dilaksanakan dua-duanya, yang hanya bisa dilaksanakan satu doang. Ternyata syarat yang lainnya tidak terpenuhi. Inilah yang dibahas beliau saat ini. Wal waktu muqaddamun ala sair syurut. Pertimbangan waktu itu lebih dahulukan daripada syarat-syarat yang lainnya. Ini adalah mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal.
Beliau rahimahullah, Imam Sa'di rahimahullah, beliau bermadzhab Hambali. Yang mana untuk masalah waktu ini lebih dahulukan daripada syarat-syarat yang lainnya. Tayyib. Kita begini ya ikhwah sekalian. Sebelum kita bahas masalah hal ini. Tadinya kita ada suatu benturan syarat nih, ada suatu benturan syarat. Bagaimana gambarannya? Misalnya untuk pelaksanaan sholat asar untuk hari ini sekitar jam 15 lebih berapa menit? 15 menit? Sekitar itu ya 15 lebih 15 menit ya untuk sholat asar? Ya pokoknya sekitar itu ya. Nah, itu waktu sholat asar untuk hari ini. Saat hampir jam 3 ini, hampir jam 3 lebih 15 menit, berarti sudah mau datang waktu sholat asar. Ana ingat ini tadi sepertinya ana belum sholat zuhur. Di saat ana mau berwudu, resikonya ini keburu waktu sholat asar. Jelas ya? Saat saya mau berwudu, karena mungkin lokasi antara saya satu sama tempat wudunya lumayan agak jauh sedikit, sehingga perlu makan waktu. Perjalanan ke sana kalau sampai ana tempuh untuk wudu, resikonya misalnya adalah waktu sholat zuhur telah habis. Paham insyaallah? Dalam keadaan begini yang mau ana dahulukan itu ana sholat zuhur tanpa berwudu tapi diganti dengan tayammum, ataukah opsi yang kedua yaitu berwudu tetapi resikonya waktunya habis. Ini yang dibahas dalam poin-poin ini. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ini yang dahulukan adalah pertimbangan waktu terlebih dahulu. Pertimbangan waktu. Pertimbangan waktu berarti nanti untuk toharohnya bagaimana? Karena tadi antum bilang bahwa di saat ana mau berwudu, resikonya waktu keluar waktu telah habis. Ini untuk toharoh diganti dengan apa? Diganti dengan menggunakan tayammum. Tentunya menjangkau debu ataupun tanah lebih mudah daripada menjangkau kadang-kadang air yang lebih relatif agak jauhan. Sehingga bagaimana? Di dalam hal ini, dalam mazhab Muhammad bin Hanbal rahimahullah, yang dahulukan adalah pertimbangan waktu daripada pertimbangan syarat yang lainnya. Sedangkan sebagian mazhab yang lain termasuk dalam mazhab Imam Ahmad bin Imam Al-Hanafi, ini bagaimana termasuk dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, adalah yang dahulukan adalah pertimbangan masalah toharoh. Pertimbangan masalah toharoh. Karena kenapa? Kita perhatikan bahwa ini di hujjah mereka ini ataupun alasan mereka. Kenapa yang didahulukan adalah pertimbangan toharoh dalam keadaan begini kok nggak menempuh cara bertayamum? Karena yang pertama dalam syariat agama Islam kita boleh untuk bertayamum itu syaratnya adalah dua nanti paling tidak. Yang pertama adalah faqdul ma'i. Kita nggak mendapatkan air sama sekali. Sedangkan kasus saat ini airnya itu ada. Cuman kita dikejar masalah waktu. Jelas ya? Ataupun li'ajzin, ataupun memang sama sekali nggak bisa untuk menggunakan air. Air ada, cuma nggak bisa karena faktor sakit. Itu baru boleh untuk bertayamum. Sedangkan kasus di sini ini kedua hal ini nggak ada, sehingga untuk mazhab yang kedua prioritasnya adalah prioritas mendahulukan toharoh, walaupun toh nanti efeknya waktunya terlewat. Jelas insyaallah pembahasannya. Kalau belum jelas nanti bisa diulang rekamannya. Nanti ini sedang anak rekam ini. Dan juga sepertinya yang di Zoom direkam juga nih atau belum direkam. Kita perhatikan. Kemudian di poin berikutnya. Ini beliau menyebutkan contohnya, contohnya. Tadi kita sampaikan bahwa ini adalah dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Falau tayaqqana annahu yajidu sutratan wa ma'an ba'da khurujil waqti wajaba alaihi salatu uryana
Bitayammumin fil waqti. Ini kata beliau, kita perhatikan dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, kalau misalnya ada orang dia yakin ini, dia bisa mendapatkan suatu syarat, melaksanakan suatu syarat yang berupa nutup aurat, ataupun bisa melaksanakan suatu syarat yang berupa toharoh. Tetapi yakinnya ini pasti nanti waktu akan habis, waktu sholat zuhur akan habis. Maka bagaimana? Maka kalau nanti khawatir waktu sholat zuhur akan habis, maka nanti wajib bagi dia untuk sholat tidak menggunakan baju. Perhatikan, kenapa nggak menggunakan baju? Karena mungkin kasusnya adalah orang ini semua bajunya najis, semua bajunya najis. Mau dicuci waktunya nggak cukup. Mau menggunakan sholat, menggunakan baju tapi bajunya najis digunakan untuk sholat, maka nggak sah hukumnya. Di sini dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, maka dia wajib sholat tidak menggunakan pakaian dan kemudian menggunakan tayamum. Jelas tadi kasusnya insya Allah ya. Ini kasusnya adalah ada dua masalah ini. Masalah yang pertama, dia dihadapkan pada pakaian semua najis. Semua najis. Mungkin dia bisa mendapatkan suatu pakaian yang suci, tetapi nanti masalahnya waktunya akan habis. Ataupun ini masalah yang kedua adalah dia ini di saat mau toharoh secara sempurna menggunakan air, maka efeknya waktu akan habis. Maka dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka dia perlu sholat dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Karena kenapa? Karena pakaian yang dia miliki dalam keadaan najis. Bitayammumin, dengan menggunakan tayamum fil waqti, tepat dilaksanakan di waktu-waktunya. Kata beliau di sini, fala yahillu ta'khiru bi ayyi syughlin kana. Tidak dihalalkan mengakhirkan suatu salat bi ayyi syughlin kan, dengan kesibukan apapun juga. Walau kana al-qitalu multahiman, walaupun toh di tengah peperangan yang sedang berkecamuk, sehingga sampai ada suatu sholat khauf. Para ulama membahas kalau misalnya peperangan itu sudah sangat berkecamuk, sudah fisik ketemu fisik, dua kubu ataupun dua kelompok sudah berada di medan pertempuran, nyabetkan pedang ataupun bagaimanapun juga, dibahas dalam kitab-kitab fiqih dalam keadaan begitu. Kalau misalnya waktu sholat telah tiba, maka sholatnya nggak boleh untuk diakhirkan, diakhirkan. Ini kan pembahasan masalah perang. Untuk masalah perang saja, sholat nggak boleh diakhirkan sampai keluar waktunya. Apalagi kita sekedar walimah, sekedar acara-acara biasa, lebih nggak boleh lagi. Kadang-kadang ada sebagian di antara orang terlalu menyepelekan masalah pelaksanaan waktu sholat. Saat ditanya, kok belum sholat? Iya, ini lagi banyak tamu nih. Gantian dengan istrinya, gantian dengan saudara-saudaranya, nggak jadi masalah. Kalau nanti ada tamu yang nanya, di mana tuan rumah ini lagi sholat sebentar, beres urusan. Tamu nggak akan kabur gara-gara kita sholat. Kira-kira tamu kabur? Nggak akan kabur. Yang kabur justru adalah pahalanya. Pahalanya. Illa nawil jam'i. Ini ada pengecualian, kecuali tadinya pembahasannya ini tidak dihalalkan mengakhirkan sholat dengan kesibukan apapun juga. Walaupun toh di saat dalam peperangan nggak boleh mengakhirkan sholat. Berarti perlu sholat berada dalam ruang lingkup waktunya. Walaupun toh kadang-kadang dalam satu kondisi kita ini nggak bisa sholat di awal waktu, sehingga kita sholat sudah agak-agak dekat dengan waktu berikutnya. Yang penting minimal adalah ini masih dalam ruang lingkup waktunya, masih dalam jatah waktunya. Jelas insyaallah ya. Illa linawil jam'i, kecuali orang yang berniat untuk menjamak. Ada orang yang bermusafir, rumahnya dia jauh. Di saat jam 3 sore misalnya ditanya, jam 3 lebih seperempat tadi ditanya. Tadi sepertinya antum belum sholat zuhur ya? Dia jawab, iya. Kok belum sholat zuhur? Iya, karena niat ana mau ana jamak dengan sholat asar. Berarti jam 3 tadi ini orang ini sudah sholat zuhur belum? Belum sholat zuhur, dia niatnya mau dijamak dengan sholat
Sholat asar. Kalau niatnya adalah menjamak, baru boleh mengakhirkan waktunya, mengakhirkan pelaksanaan sholatnya. Sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, dengan jamak takhir berarti boleh di sana, asalkan nanti syarat-syarat terpenuhi. Syarat apa? Syarat yang berupa kebolehan untuk menjamak. Berarti ini termasuk di antara hal yang dikecualikan. Berarti boleh dalam kondisi kalau memang si fulan ini dia berniat untuk menjamak solatnya. Kemudian au nasin, ataupun orang yang lupa jam 3 kita mau sholat asar, belum sholat zuhur, berarti lupa sama sekali. Nggak ada biasanya rajin untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tapi mungkin karena suatu kesibukan tertentu sehingga lupa tanpa ada suatu faktor kesengajaan. Yang model-model semacam ini tentunya nanti menggunakan suatu hadis, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa sholat, lupa bener-bener lupa ya, bukan lupa, falyusalli idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat di saat dia ingat. Kebetulan ingatnya itu adalah setelah masuk waktu sholat berikutnya. Berarti orang ini mengakhirkan waktu sholatnya walaupun toh karena faktor lupa. Apakah dia berdosa? Wah, namanya lupa, benar-benar lupa, maka dia nggak berdosa. Rafi'ul qalam ini dia dimampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan memang benar-benar lupa. Nanti di dalam pembahasan masalah mazhab, baik dalam mazhab Asy-Syafi'i ataupun sebagian mazhab yang lainnya, ada pembahasan nanti menyangkut masalah kalau lupanya ini ataupun mungkin karena masalah mengakhirkan sholatnya ini karena suatu uzur, maka dia tidak diwajibkan untuk langsung mengqadha'nya. Kalau faktor sengaja mengakhirkannya, maka wajib hukumnya dia segera untuk mengqadha'nya. Sebagian di antara ulama kalau dia sudah teringat, maka wajib segera untuk dilaksanakan. Tentunya itu adalah yang paling aman. Karena kenapa? Karena kita hutang, kalau hutang tidak segera untuk dibayar, hutang kepada Allah SWT, khawatir keburu meninggal, nyawa dicabut, sedangkan hutang kita, hutang sholat, hutang puasa belum terbayarkan. Yang masih punya hutang puasa Ramadan segera dibayar saat ini sebelum habis bulan Sya'ban. Sekarang bulan apa ini? Iya, Sya'ban. Perlu untuk diperhitungkan mulai saat ini. Hutang saya ini berapa hari ini? Hutang 7 hari, jangan sampai nanti bulan Ramadan kurang 5 hari baru kemudian mengqadha. Ya nanti kurang 2 hari. Sehingga perlu untuk segera difikirkan ingat-ingat berapa hutang puasa, maka hari-hari ini segera untuk diqadhain. Karena hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk diqadhain ataupun dibayar. Hutang terhadap umat manusia juga wajib hukumnya untuk dibayar, apalagi hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin berikutnya di sini, wa fihi, di dalam hadis ini wujubu tartibi qada'il fawaid. Ada kewajiban, disimpulkan di sini oleh beliau, ada kewajiban untuk nertibkan, untuk mengurutkan, mengqadha'i solat-solat yang terlewat. Misalnya ana belum solat zuhur sama solat subuh. Ingat-ingat adalah di saat waktu solat asar. Maka nanti ada kewajiban bagi kita untuk nertibkan, untuk mengurutkan. Berarti solat apa duluan? Sholat subuh terlebih dahulu, baru kemudian sholat zuhur. Ini yang dimaksudkan dalam poin-poin ini. Saat misalnya ditanya, loh, ini tahu-tahu pembahasannya kok menyangkut masalah kewajiban menertibkan, mengqadha'i suatu sholat yang terlewat. Ini dari mana diambil kesimpulannya? Kita perhatikan hadis yang ke-53 tadi itu ada kata-kata fasallal asra ba'dama gharabatis syams. Nabi Muhammad beliau sholat asar setelah matahari terbenam. Tsumma shalla ba'dal maghrib. Kemudian setelah itu beliau sholat maghrib. Asar terlebih dahulu, baru kemudian sholat maghrib. Kalau matahari telah terbenam, aslinya ini masih waktu sholat asar ataukah sudah masuk waktu sholat maghrib? Sudah masuk waktu sholat maghrib.
Nabi Muhammad ternyata beliau tetap melaksanakan asar terlebih dahulu, baru kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib. Ini yang diambil kesimpulan oleh beliau bahwa ada kewajiban untuk mengurutkan, mengqodoi sholat-sholat dari yang terlewat. Ini adalah merupakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wajib hukumnya. Kalau nggak diurutkan hukumnya dosa karena hukumnya adalah wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i sekedar hukumnya sunnah. Sekedar hukumnya sunnah. Berarti kalau mengikut mazhab Syafi'i mau ditertibkan, mau maghrib terlebih dahulu ataupun asar terlebih dahulu maka nggak jadi masalah. Tetapi untuk menertibkannya hukumnya adalah sunnah. Tapi sangat sayang kalau seandainya suatu sunnah tapi kemudian kita nggak melaksanakannya. Kemudian di poin berikutnya, wa taqdimul faidati al-hadirati illa fi arba'i masailah. Sebentar sebelum kita bahas masalah ini, tadi kan kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya apa untuk menertibkan, untuk mengurutkan? Hukumnya adalah wajib. Ini yang paling aman nanti. Yang paling aman. Kemudian dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya apa tadi itu? Hukumnya adalah sunnah. Sedangkan mazhab yang lainnya dilihat dari situasi dan kondisi. Bagaimana itu? Kalau misalnya hutangnya terlalu banyak, mengqodhoinya terlalu banyak, maka disunnahkan untuk menertibkan. Kalau misalnya cuma sehari semalam saja, maka wajib hukumnya untuk menertibkan. Semua sepakat bahwa yang paling aman adalah kita menertibkannya di saat kita menghadapi permasalahan yang semacam ini. Kemudian di poin berikutnya, wa taqdimul faidati 'alal hadirati illa fi arba'i masailah. Kita perhatikan, mendahulukan apa tadi ini? Ini masih kelanjutannya. Wa taqdimu al faidati 'alal hadirati. Kewajiban untuk mendahulukan sholat yang terlewat. Kalau dibilang terlewat berarti telah habis waktunya. Ada kewajiban untuk mendahulukan sholat yang terlewat atas sholat yang saat ini ataupun pemilik waktu sholatnya. Tadi itu Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya beliau sholat asar terlebih dahulu baru kemudian sholat maghrib. Untuk kasus yang dalam hadisnya pemilik waktunya ini pemilik siapa? Pemiliknya ini maghrib atau ke asar? Adalah maghrib. Di sini sampai oleh beliau mendahulukan mendahulukan pelaksanaan sholat yang telah terlewat itu hukumnya wajib. Kemudian mengakhirkan pemilik waktunya. Berarti asar terlebih dahulu baru kemudian apa? Kemudian sholat maghribnya. Illa fi arba'i masailah. Kecuali 4 masalah. 4 masalah ataupun 4 situasi ataupun kondisi. Yang pertama apa? Idza khasya khuruju atau idza khasya khuruja waqtil hadirati. Di saat dia khawatir takut sholat yang saat itu pemilik waktu sholatnya habis. Misalnya sholat maghrib itu selesainya jam 7 misalkan saja. Karena jam 7 misalnya sudah azan sholat isya. Ana belum melaksanakan sholat apa ini? Sholat asar. Belum melaksanakan sholat asar. Waktu sholat isya sudah mau datang, yaitu jam 7. Sedangkan ana belum sholat asar dan belum sholat maghrib. Jelas? Di saat ana mau mendahulukan sholat asar, waktu maghrib tinggal 2 menit misalnya, nggak cukup ini. Jelas? Mau sholat asar terlebih dahulu untuk mengikuti kesunahan Nabi Muhammad SAW menertibkan mengqodoi sholat. Ternyata efeknya pemilik waktunya yang berupa waktu maghrib ini akan habis. Dalam kondisi begitu maka nanti yang dahulukan apa? Maghrib terlebih dahulu. Karena ini adalah
pemilik waktu pada hakikatnya. Kalau sampai nanti ana mendahulukan asar, waktu maghrib habis, maka efeknya ana malah kodok 2. Ya enggak? Asar sudah jelas-jelas terlewat waktunya. Maghrib tinggal 2 menit lagi. Kalau ana enggak maghrib terlebih dahulu, maka nanti mengkodokin 2. Asar jelas sudah lewat waktunya, maghrib lewat lagi. Jelas? Dalam keadaan begini yang kita dahulukan adalah sholat pemilik waktu maghrib ini terlebih dahulu. Setelah selesai baru kemudian mengkodoin sholat asarnya. Berarti nggak ada efeknya, nggak ada efeknya karena asar sudah masih dalam posisi kodok. Yang maghrib alhamdulillah masih dalam posisi ada karena masih dalam waktunya. Ini adalah keadaan yang pertama. Kemudian keadaan ataupun pengecualian dari keadaan yang kita diperbolehkan untuk tidak menertibkan mengkodok solat, berarti mendahulukan pemilik waktu daripada kodok solatnya, daripada waktu yang telah terlewat. Apa itu? Au fawatil, ini yang kedua tentunya. Tadi masalah pertama, ini masalah yang kedua. Au fawatil jamaati, ataupun terlewatnya berjamaah. Misalnya kita ngikuti pendapat bahwa jamaah bagi kaum laki-laki itu hukumnya adalah wajib. Dan kebetulan misalnya di suatu masjid itu hanya ada 1 kali jamaah untuk suatu sholat. Karena memang kebetulan tempatnya di pedalaman, bukan tempat model-model yang mesti di pinggir jalan raya ataupun mungkin di tempat di publik, mungkin di stasiun, di terminal ataupun di bandara. Kalau sampai nanti ini misalnya ana tinggal di suatu daerah pedalaman dan saya pertimbangan misalnya bahwa kewajiban kaum laki-laki itu adalah sholat berjamaah. Adalah sholat berjamaah. Di saat saya nanti mendahulukan sholat asar, ternyata jamaah maghrib pasti ketinggalan. Ketinggalan. Pengennya saya ini menertibkan, mengkodoin sholat asar baru kemudian sholat maghrib. Di saat pertimbangan begitu nanti efeknya jamaah maghrib ini akan terlewat sehingga nanti ana sholat sendirian. Maka nanti bagaimana? Dalam keadaan begitu silakan sholat maghrib terlebih dahulu bersama dengan para jamaah tersebut. Setelah selesai sholat maghrib baru kemudian sholat asar. Jelas kasusnya insyaallah ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kita perhatikan perkataan beliau berikutnya. Ini pembahasan yang lain. Wa tudraku bi raka'atin ala sahih. Salat jamaah itu didapatkan fadilahnya ataupun pahalanya dengan minimal melaksanakan 1 rakaat bersama imam. Ini adalah qaul yang sahih. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ana ulang bahwa sholat berjamaah itu dianggap sah dan dia mendapatkan suatu pahala di saat ada seorang makmum minimal dia itu ikut 1 rakaat bersama imamnya. Baru kemudian dia mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ini disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Walaupun tadi di sini ada ikhtilaf pendapat dari kalangan para ulama. Tapi diambil oleh beliau di sini bahwa minimal kita ini bisa dianggap berjamaah kalau kita itu melaksanakan 1 rakaat bersama imam. Minimalnya. Misalnya sholat maghrib. Saya datang terlambat. Di saat saya gabung sama imam, ternyata imam ini dia sedang tasyahud yang terakhir ataupun bangun dari rukuk. Untuk menurut beliau ini menurut qaul sahih ini berarti saya tadi itu yang bergabung bersama imam di saat imam lagi tasyahud, ana enggak mendapatkan suatu fadilah berjamaah. Enggak mendapatkan suatu fadilah berjamaah. Karena menurut qaul yang sahih di sini kata beliau di sini adalah minimal
sholat jamaah itu sah ataupun fadilah didapatkan kalau dia seorang makmum yang masbuk ini dia melaksanakan 1 rakaat bersama imamnya. Jelas insyaallah di sini ya. Tayyib. Ini saat misalnya ditanya ini dalil yang ataupun pengambilan dalilnya ini diambil dari mana ini? Ada suatu hadis terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi Muhammad beliau mengatakan man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan rakaatan 1 rakaat dari suatu salat faqad adraka as-salah, maka dia telah mendapatkan salatnya. Ini kata tadi pendapat yang pertama dikaitkan tentang masalah salat berjamaah. Ini adalah qaul pendapat dari Syekh Islam Taimiyah, termasuk juga yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jelas insyaallah ya. Kalau misalnya ditanya ini kapan kita ini dianggap telah mendapatkan 1 rakaat bersama imam, ada suatu hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang menjumpai ruku' bersama imam, maka dia telah menjumpai 1 rakaat. Bagaimana gambarannya di saat imam dia ini lagi rukuk, kemudian kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita takbir lagi untuk rukuk bersama imam, tangan kita telah nempel di bagian lutut kita sebelum imamnya bangun, sebelum bangun dari rukuknya, maka kita telah dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Artinya misalnya tadi sholat maghrib, imam posisi lagi rukuk begini, lagi rukuk. Saya datang terlambat, saya sudah sempat Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar untuk rukuk bersama imam. Sudah posisi begini, baru kemudian imam bangun untuk rakaat yang pertama ini. Maka nanti bagaimana di saat imam salam, ana boleh untuk salam. Karena kenapa? Karena rakaat pertama dari imam telah anda dapatkan juga. Lain kondisinya, misalnya di saat ana baru begini Allahu Akbar, baru mau begini, imam sudah keburu bangun dari rukuk yang pertama. Maka nanti bagaimana? Maka nanti di saat imam salam, ana perlu nambah rakaat lagi. Jadi nggak boleh misalnya begini, imam udah bangun nih, imam ana baru begini Allahu Akbar, belum rukuk, imam sudah bangun. Kemudian di saat imam salam, ana ikut salam lah, ini kurang 1 rakaat kita. Jelas? Karena kenapa? Karena kita tidak menjumpai rukuk bersama imamnya. Dan ini nanti perlu untuk kita beritahukan kepada anak-anak tentang masalah apa? Kalau imam sudah bangun, maka kita jangan berinisiatif untuk menambah rukuk sendiri. Udah tahu begini nih, Allahu Akbar, baru begini, imam dibangun, ana masih begini aja, mengejar ketinggalan. Ini belum dihitung 1 rakaat. Jelas? Inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat untuk praktek tentang hadis man adraka ruku'a faqad adraka shalah atau adraka rakaah. Barang siapa menjumpai rukuk maksud bersama imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Jelas insyaallah ya. Ini perlu berhati-hati untuk masalah hal ini. Karena kadang-kadang orang-orang, sebagian di antara orang ngejar sendiri dia. Iya, imam udah bener-bener bangun dari rukuk nih. Berhubung dia ini tadi dia sudah begini, akhirnya dia nambah sendiri. Habis salam, imam salam, mestinya dia menambah 1 rakaat. Bukan ikut salam bersama imamnya. Jelas insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ sebentar kita selesaikan sampai titik ini masih lama ini. masih panjang penjelasannya ini. Masyaallah. Khair insyaallah. Nanti untuk lupa di saat dia sedang sholat, baru ingat kalau dia belum sholat sebelum sholat zuhur. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semuanya, dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat, dan semoga kita tidak mudah untuk lupa. Amin ya rabbal alamin.
tidak lupa teori untuk hal-hal yang hal-hal yang masalah qada, masalah lupa sholat. Semoga hanya sekedar ilmu yang kita kuasai, sedangkan prakteknya tidak. Kok bisa? Karena kalau qada kemungkinan sebagian di antara alasannya karena kita lalai. Sehingga harapan kita ini hanya sekedar pengetahuan ataupun ilmu, tapi semoga kita tidak mengalaminya insyaallah. Jelas insyaallah ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Nanti habis sholat isya kita buka tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Habis itu kemudian kita pulang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.